Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya dari kelas reguler 1A. NPM saya 21130100029. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang modifikasi organ tumbuhan. Sebelum saya memasuki pembahasannya, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan menunjukkan alat-alat dan bahan praktikum saya. Saya akan menunjukkan alat-alat praktikum saya terlebih dahulu. Di sini saya ada kaca pembesar. Saya juga ada objek les, dan saya juga ada buku tulis. Terus saya juga ada buku panduan, dan saya ada buku gambar, dan saya juga ada pisau, pulpen, dan alat tulis lainnya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bahan-bahan praktikum saya. Yang pertama, di sini saya ada Caulis Densirus Passiflora Guandrangulalis atau batang dan sulur tanaman markisa, ya. Untuk yang kedua, di sini saya ada Caulis dan Folium Cucumis sativus atau tanaman atau batang dan daun tanaman timun. Yang ketiga, saya ada Caulis Piper Beetle atau batang tanaman sirih. Untuk yang keempat, di sini saya ada Folium dan Gemma Rhipilum pinnatum atau daun dan kuncup tanaman cosor bebek. Dan di sini saya juga ada Caulis Ficus mora atau batang tanaman pohon mora. Untuk selanjutnya, bahan saya ini yaitu pada Caulis dan Spina Bougainville spectabilis atau batang dan duri pada tanaman bunga kertas. Sebelum saya memulai praktikumnya, terlebih dahulu saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang modifikasi organ tumbuhan. Modifikasi adalah perpaduan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain yang dapat menghasilkan jenis tumbuhan yang baru. Tujuan dari modifikasi ini untuk keperluan tertentu sesuai dengan metabolisme tanamannya masing-masing. Jenis-jenis modifikasi di sini ada duri atau spina yang fungsinya sebagai alat pelindungan diri dari pemangsa atau sebagai alat adaptasi sesuai dengan kebutuhannya. Dan ada juga beberapa jenis duri. Yang pertama ada duri sejati. Duri sejati ini merupakan duri yang tumbuhnya di batang dan durinya dapat ditanggalkan atau bisa dicabut dari batangnya. Yang kedua ada duri aksesori. Duri aksesori itu pada bunga mawar, terbentuk karena jaringan epidermis dengan atau tanpa jaringan korteks. Durinya mudah ditanggal pada buah, biasanya durian. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang modifikasi organ pada tumbuhan.
selanjutnya saya akan membahas tentang percobaan praktikum. Sampel saya yang pertama ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang Caulis tutumisativus atau pada tanaman timun. Dapat dilihat di bagian batangnya, batang timun ini memiliki bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus ini yang dinamakan dengan trikoma. Ya, jelas trikoma, bulu halus, trikoma. Dan timun juga memiliki seperti sulur nih, sulur. Balik lagi ke trikomanya ini. Fungsi dari trikoma ini adalah proteksi pelindungan tanaman. Ya, fungsi dari trikoma ini proteksi pelindungan tanaman. Sampel yang kedua di sini saya akan menunjukkan akan mempercobakan pada tanaman Passiflora quadrangularis atau tanaman markisa. Dapat dilihat di sini, markisa memiliki cirrus atau sulur atau alat pembelit. Sulur atau cirrus ini merupakan modifikasi dari batang ya, dari batang. Sulur juga memiliki tujuan untuk merambat, terus mengikat batang pada organ tanaman lain pada sulurnya, dan membelit benda-benda yang disentuhnya untuk bisa naik ke atas sulur markisa. Lanjut ke sampel yang selanjutnya. Di sini saya ada Caulis dan Spina Bougainville spectabilis atau batang dan duri pada tanaman bunga kertas. Dapat dilihat di sini, durinya ini sangat sulit dilepas ya. Di bagian batang ini memiliki duri yang sangat sulit dilepas. Dan pada tanaman Bougainville spectabilis ini, jaringan pangkal dan jaringan pangkal duri melekat pada lapisan meksodem, bukan endodem ya. Melekat pada meksodem dan bukan endodem. Lanjut praktikum selanjutnya, saya ada folium dan gemma. Folium dan gemma Bryphillum pinnatum atau daun dan kuncup pada tanaman cocor bebek ya. Gemma atau kuncup cocor bebek ini merupakan modifikasi dari daun yang terbentuk pada bagian-bagian pinggir-pinggiran sel. Mengodasi daunnya terbentuk kuncup-kuncup baru sebagai individu baru. Nah, kuncup ini yang akan membentuk satu individu, dan ini juga merupakan cara cocor bebek berkembang biak secara vegetatif atau secara kawin. Fungsi gemma atau kuncup ini sebagai alat fotosintesis yang pertama, yang kedua sebagai bakal individu baru organ perkembangbiakan. Perkembangbiakan cocor bebek, yang pertama cocor bebek punya dua perkembangbiakan. Yang kedua, kuncupnya adalah kuncup liar ya. Sampel saya yang selanjutnya ada Caulis piper beetle atau batang pada tanaman daun sirih. Sirih ini memiliki cirrus atau alat pembelit. Dalam tanaman sirih ini ada dua macam modifikasi cirrus. Yang pertama, modifikasi dari akar, yaitu fungsinya
sebagai akar ketika di stek pada bagian batang berfungsi. Yang kedua, ada modifikasi dari batang yang fungsinya melilit batang ke permukaan atas benda-benda lain. Ini adalah cirrus pada tanaman Piper beetle atau sirih, yaitu seperti akar dia. Di akarnya. Yang terakhir di sini saya ada kaulis dan folium Physis mora atau tanaman atau batang dan daun tanaman buah ara. Ini ya, dapat dilihat di sini lentisel. Lentisel pada tanaman ini sebenarnya stomata. Namun letak lentisel pada tanaman Physis mora ini terletak pada bagian batangnya. Lentisel yang berwarna bintik-bintik putih itu ya lentiselnya Physis mora ini. Fungsi lentisel pada tanaman Physis mora ini sebagai sirkulasi pada batang dan tempat pertukaran gas pada batang. Itu fungsinya. Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini yang berjudul modifikasi organ pada tumbuhan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.